Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Habib. Bagaimana kalau keadaan kita saat sakaratul maut? Tolong penjelasannya. Saat apa? Sakaratul maut, keadaan sakaratul maut. Bagaimana saat kita sakaratul maut? Ya, keadaannya bagaimana? Keadaannya, Ya. saya belum pernah. Gimana ya? Ustadz Sugan pernah gitu? Malah kantos nyobaan? Acan ya? Kumaha antunya itu. Ada keterangan begini di dalam kitab Asy-Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tebalnya segini. Ada juga dalam At-Tadhkirah lebih tebal lagi segini tebalnya. At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi Al-Mufassir. Ada juga di dalam kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah agak tipis segini. Ya. Ada juga di dalam kitab Ahwalul Qubur karya Imam Al-Zahabi. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasannya di dalam saat sakaratul maut tiba, setan akan berbondong-bondong menyerupai orang yang kita cintai, kemudian mengajak ke dalam kekufuran. Maka jika kita tidak mendapatkan naungan dari Allah pada saat itu, akan mudah terbawa oleh hasutan syaitan, sehingga tidak ada yang tahu pada saat itu jiwa kita kafir murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sedang koma, nggak ada yang tahu kan, KTP Islam, dianya Islam, walaupun ditalkin, ternyata dia tidak kuat jiwanya dengan perasaan dahaga. Orang yang sedang sakaratul maut di dalam keterangan hadis seperti orang yang sangat halabhab. You know halabhab? Halabhab. Coba cari di kampus di kamus bahasa Perancis. Perapatan Ciamis. Halabhab itu sangat haus, dahaga luar biasa. Setan datang membawa cawan berisi air, hanya dilihat orang-orang yang sakaratul maut. Ketika itu kemudian dia menghasut, ayo kalau mau minum ini kamu jangan yakini yang namanya Allah, itu ilusi, kata setan. Ketika kita saking butuhnya dengan air, kemudian orang tersebut mengikuti syaitan, maka murtad pada saat itu pula tidak ada yang tahu. Seperti orang yang mati di medan tempur, tapi kata Rasul finnar. Si fulan syahid, kata Rasul finnar. Syahid ya Rasul, aku menyaksikannya sendiri, finnar. Kok kenapa finnar? Dia terhujam oleh senjata musuh, dia tidak siap menerima rasa sakitnya, dia tusukkan, dia bunuh diri. Maka dia ahli neraka. Walaupun syahid dunia, itu yang disebut dengan syahid dunia. Menurut kacamata manusia pada umumnya dia mati di medan tempur pada saat membela agama, tapi ternyata mati konyol seperti orang yang jihad di jalan Matraman. Itu yang ngebom itu jihad bukan di jalan Allah, itu di jalan Matraman itu. Ya. Itu mati konyol, bukan syahid. Mungkin menurut teman-temannya dianggap syahid, tapi dalam kacamata agama tidak. Ya. Pada saat sakaratul maut, kata baginda Rasul pun bagaikan disayat-sayat pedang, lebih perih, lebih sakit lagi. Tapi dengan rahmat Allah, bagi sebagian orang, jika Allah menghendaki untuk ngalindih, bahasa Indonesia non ngalindih, mengalahkan rasa sakit gitu loh. Oleh Allah dikalahkan rasa sakitnya dengan apa? Dengan rasa cinta. Ketika orang ini cinta kepada Allah sangat dahsyat, maka dalam hadis, siapa orang yang senang, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Sehingga pada saat sakaratul maut tiba, rasa sakit itu sebetulnya ada, cuma dia tidak pedulikan. Masya Allah. Ada orang yang nikmat, orang yang tidak merasakan sakit sakaratul maut. Ada orang yang wafat pada saat sujud kan, pada saat itu dia sedang merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Jadi rasa sakit itu akan hilang ketika jiwa sedang berbunga karena cinta.
Seorang pejuang, dia tidak akan merasakan sakitnya tersayat-sayat oleh pedang lawan. Karena apa? Karena dia berjuang karena sang kekasih. Ketika sahabat Utsman, dia tertancap anak panah di betisnya, tertancap anak panah di kaki, entah paha atau betisnya, darah berlumuran. Ketika akan dicabut, kata beliau, tunggulah aku pada saat melaksanakan sholat. Aku mau sholat dulu. Pada saat sholat cabutlah anak panah ini. Ternyata pada saat sholat dicabut anak panahnya, tak bergoyang, tak goyah sedikit pun tubuhnya, santai saja. Masya Allah. Karena apa? Hatinya sedang luar biasa, sedang fokus terhadap sang kekasih. Dalam perjuangan jika karena Allah, mungkin lelah, tapi lelah tak terasa, tetap semangat yang ada. Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, beliau sempat di beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, beliau keliling ke beberapa negara, termasuk ke Eropa. Di Eropa, ke London beliau, ke Inggris. Di sana divonis oleh dokter harus istirahat total, tidak boleh kemana-mana, stay di Inggris, di London. Sedangkan Maulana Syekh Hisham sudah dijadwalkan ke Asia, bukan hanya Indonesia, ke Asia, salah satunya Indonesia. Tapi Maulana Syekh Hisham bilang, tidak, aku tidak akan tinggal di sini. Lebih baik aku mati di sekeliling umat Islam di Indonesia. Masya Allah. Maulana Syekh Hisham sangat cinta kepada umat Islam di Indonesia. Padahal di Inggris umat Islam, di London banyak juga, sama saja di sana orang Islam. Tapi kenapa Maulana Syekh Hisham begitu cinta dengan umat Islam di Indonesia? Ketulusan mahabbahnya orang-orang Indonesia kepada ulama, kepada awliya Allah. Karena mereka pewaris para nabi dan rasul. Mereka pewaris daripada kemuliaan para nabi dan rasul, ilmu para nabi dan rasul. Jadi bagi orang, sebagian orang yang sedang dimabuk cinta kepada Allah dan Rasul, maka rasa sakitnya itu terkalahkan oleh rasa rindu. Oleh rasa rindu. Bukan tidak sakit, sakit, tapi lebih terasa rindu dan kasih sayang. Makanya kata baginda Rasul, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya.